Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fatimah Tujara dari kelas D4 SM4603. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mouse rotator. Mouse rotator di sini adalah berfungsi untuk menggerakkan suatu objek menggunakan mouse. Jadi, ketika kita menggerakkan sebuah mouse, mengklik dan menggerakkan mouse, maka objek yang kita gerakkan akan berubah rotasinya. Dan juga ada codingannya. Di sini codingannya menggunakan C#. Codingan di sini adalah untuk mengontrol objek berdasarkan gerakan mouse pengguna yang menggunakan sebuah enum rotation type untuk menentukan sebuah rotasi yang horizontal, vertikal, ataupun keduanya. Kecepatan rotasi bisa disesuaikan dan objek akan berputar sesuai dengan gerakan mouse. Jadi, contohnya akan menjadi seperti ini. Ketika mouse digerakkan, maka objek akan berubah rotasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keyboard. Jadi fungsi keyboard di sini adalah merupakan input yang sangat esensial terutama untuk pemain komputer. Bentuk-bentuk variasi inputnya meliputi penggunaan tombol khusus untuk berbagai akses dalam game, misalnya tombol W, A, S, dan D untuk menggerakkan karakter ke depan, ke kiri, ke kanan. Ataupun ada tombol space untuk melompat. Selain itu, tombol-tombol yang berfungsi lainnya yaitu F1, F2, dan lainnya. Itu mengenai keyboard press. Jadi, caranya yaitu membuat create C#, scriptnya nanti diklik, lalu masukkan script yang ada di JIL, script yang keyboard press ini. Setelah di copy, nanti klik 2 kali keyboard press ininya. Nanti ganti di sini Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Setelah selesai situ, membuat objek gamenya, klik drag empty, lalu ganti nama menjadi keyboard, lalu tambahkan game object cube. Setelah itu, setting target key-nya menjadi backspace, lalu pindah drag cube ke 1 key base-nya. Lalu game object di sini akan tersetting. Hasilnya akan seperti ini, jadi menghilang. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai visualization language. Jadi visualization language itu adalah sebuah script yang digunakan untuk menampilkan teks dalam berbagai bahasa. Jadi di sini
Contohnya, kita bisa mengganti-ganti bahasanya dari bahasa Indonesia, Inggris, sampai bahasa Korea, di mana kita bisa mengatur bahasanya itu menggunakan script evaluation text dan juga script pad yang ada di sini. Jadi script ini digunakan untuk efek fine-nya yang perlahan akan muncul dengan latar belakang berwarna, seperti yang ada di sini. Ini yang akan merubah latar belakang yang berwarna. Lalu, mengenai teksnya pun, yang akan mengatur UI teks berdasarkan bahasa yang dipilih. Jadi, ketika kita memilih bahasa yang akan kita pilih, itu akan berpindah sesuai dengan yang kita mau. Dalam script codingan visualization text di sini menjelaskan penggunaan sistem collection untuk koneksi data dasar dan sistem collection generic untuk koneksi generik, serta Unity Integrity-nya untuk kelas-kelas yang berfungsi untuk Unity, serta Unity Integrity UI untuk komponen UI. Dan visualization text-nya ini digunakan untuk menampilkan teks dalam berbagai bahasa tergantung pada frekuensi pengguna. Jadi, visualisasi teks itu adalah sebuah script Unity yang digunakan untuk menampilkan teks dalam berbagai bahasa script. Dan script ini memiliki variabel string untuk setiap bahasa yang ingin ditampilkan, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Korea, Tionghoa, Arab, Jepang. Ketika permainan dimulai, script ini akan menyesuaikan teks yang akan ditampilkan berdasarkan frekuensi bahasa yang dipilih oleh pengguna yang disimpan dalam player trace. Setiap perubahan bahasa akan memicu perubahan teks dalam UI. Jadi ketika tombol button yang kita pilih di sini, itu akan merubah teks bahasa yang kita pilih. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai activation event. Di sini adalah komponen yang memungkinkan Anda untuk mengatur peristiwa event yang akan terpicu. Jadi, activation event di sini untuk menghilangkan objek dengan dua cara, bisa menggunakan tombol keyword, menggunakan keyword press, atau tombol button di screen gambarnya. Dan script codingan ini yaitu menjelaskan activation event yang menggunakan sistem collection untuk koneksi dasar dan sistem collection generate untuk koneksi generik, serta menggunakan activation egging untuk kelas-kelas dan fungsi dalam Unity entering event untuk event atau callback.
Jadi class activation-nya merupakan turunan dari monobehavior mengatur event dalam Unity. Terdapat variabel publik main event yang merupakan Unity event dipicu saat objek diaktifkan. Serta terdapat start event dan update event untuk terpicunya suatu objek yang dianalisis dan setiap frame. Metode start-nya ini dipanggil sebelum frame pertama di-render. Pemicu start event jika tidak null. Dan invoker main event-nya adalah metode publik untuk pemicu main event dari luar. Update dipanggil seperti frame pemicu update event jika tidak null. Jadi activator event ini nanti akan menjadi seperti ini. Ketika kita mengklik button hilang di sini, maka objek tersebut akan hilang. Jadi, activator event ini adalah menghilangkan objek dengan dua cara, bisa menggunakan tombol keyboard atau tombol button yang ada di scan game tadi. Selanjutnya yaitu mengenai calculation times. Calculation times itu adalah istilah yang merujuk pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah perhitungan atau proses komputasi. Waktu ini bisa berbeda-beda tergantung pada kompleksitas perhitungan, kecepatan komputer, dan efisiensi algoritma yang digunakan biasanya dalam konteks pengembangan perangkat lunak atau pemrograman. Calculation time digunakan untuk mengukur kinerja suatu program dalam mengeksekusi tugas komputasi tertentu. Meskipun singkat, calculation time semakin efisiensi program tersebut. Di dalam script codingannya ada beberapa fungsi. Yang pertama ada enumerasi time calculation. Itu adalah enumerasi yang berisi dua opsi. Yang pertama ada increment, kedua adalah decrement, yang digunakan untuk mengatur apakah perhitungan waktu akan bertambah atau berkurang. Terus ada enumerasi time format. Ini adalah enumerasi yang berisi beberapa format waktu yang berbeda, termasuk normal, SS, atau detik, MMS, atau menit dan detik, atau HMMS, atau jam, menit, detik. Calculation yang telah dibuat untuk mengatur pada saat game dimulai. Hasil dari calculation times-nya ada. Ketika kita menekan button
dia akan memulai sebuah waktu. Dan bisa kita simpan. Dan bisa diubah juga. Dan Lord di sini adalah untuk menunjukkan pada proses pembacaan atau mengambil data. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.